Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fisiologi kerja dalam ergonomi. Perkenalkan, nama saya Ganesh Boyo Alam, saya sebagai moderator. Nama saya Bima Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Aaron Bagus. Pengertian ergonomi. Yang pertama yaitu ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergos dan nomos. Ergos berarti kerja, sedangkan nomos adalah aturan. Dengan demikian, istilah yang satu ini berbicara tentang aturan kerja. Yang kedua yaitu ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Yang ketiga yaitu ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya. Cakupan ergonomi ada tiga, yaitu physical ergonomi, yang kedua yaitu cognitive ergonomi, yang ketiga yaitu organizational ergonomi. Yang pertama yaitu physical ergonomi. Physical ergonomi berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu cognitive ergonomi. Cognitive ergonomi terutama dikaitkan dengan fungsi otak, analisis kesalahan, interaksi manusia dengan mesin, beban kerja secara mental, pengambilan keputusan, tekanan di tempat kerja, serta training karena hubungan dengan desain sistem manusia. Yang ketiga yaitu organizational ergonomi. Organizational ergonomi fokus kepada sistem sosioteknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses. Beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerja sama tim, manajemen sumber daya, dan manajemen kualitas. Tujuan ergonomi antara lain memaksimalkan efisiensi karyawan, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat, dan memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Manfaat ergonomi: pekerjaan meningkat, waktu yang berkurang, optimalisasi sumber daya manusia, dan efisiensi waktu. Prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi memungkinkan kamu mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Bekerja dalam posisi atau postur normal, yaitu posisi terbaik untuk bekerja adalah posisi yang menjaga tubuh dalam keadaan netral. Nah, ini mengurangi beban secara berlebih. Beban yang berlebihan pada persendian dapat menyebabkan potensi kelelahan dan cedera. Menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Peralatan atau benda yang sering digunakan idealnya berada dalam jangkauan lengan sepenuhnya. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Salah satu aturan praktisnya adalah bahwa sebagai besar pekerjaan harus dilakukan setinggi siku, baik saat duduk maupun berdiri. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah gerakan yang dilakukan sepanjang hari, baik dengan jari, pergelangan, tangan, lengan, ataupun punggung. Minimalisasi strategi gerak, menahan dengan posisi yang sama selama jangka waktu tertentu, sebut sebagai beban statik. Hal ini menciptakan kelelahan dan ketidaknyamanan serta dapat mengganggu pekerjaan. Memilih jarak ruang yang cukup. Area kerja perlu diatur agar pekerja memiliki ruang yang cukup untuk bekerja. Hal ini termasuk bagian tubuh kepala, lutut, dan kaki. Melakukan peregangan saat bekerja agar sehat
tubuh manusia perlu dibor dan diregangkan, otot perlu dibor dan detak jantung perlu ditingkatkan secara berkala. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Percahayaan yang buruk merupakan permasalahan umum di tempat kerja yang dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kinerja pekerja. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.